Selamat pagi, Sobat Indonesia. Salam sehat, salam lestari, salam kopi. Kopi. Tidak henti-hentinya cerita tentang kopi, cerita tentang si cairan hitam yang sudah membius, yang sudah menyihir dunia dengan kenikmatannya itu. Selalu ada cerita tentang kopi. Kopi juga merupakan komoditas cair yang terbanyak kedua yang diperdagangkan di seluruh dunia setelah minyak bumi. Menarik bukan? Pada sesi ini saya tidak akan membahas tentang hal tersebut, tetapi saya akan membahas sejarah ataupun kayat ataupun asal-usul sejarah dari roasting kopi atau penyangraian kopi. Konon bahwa yang pertama melakukan roasting ataupun penyangraian terhadap kopi ini adalah bangsa Turki pada abad ke-15 dan 16. Jadi mereka melakukan roasting kopi terhadap green bean. Mereka lakukan roasting mencapai tingkatan roasting sesuai dengan selera yang mereka inginkan. Kemudian juga setelah di roasting, bangsa Turki juga yang pertama membuat suatu alat untuk menggiling kopi yang sudah di roasting tadi menjadi kopi bubuk yang siap untuk diseduh dan kemudian untuk kita nikmati. Mereka menggunakan alat yang kita kenal sekarang yang namanya adalah grinder. Mereka menciptakan alat untuk menghancurkan biji kopi yang sudah di roasting menjadikan suatu bubuk. Hanya sayang, saya tidak mendapatkan alat dari gilingan kopi yang mereka gunakan di Turki pada saat itu, karena saya hanya mendapatkan beberapa jenis grinder yang merupakan grinder manual, walaupun tidak identik dengan yang digunakan di Turki. Salah satunya adalah yang seperti ini. Jadi ini salah satu grinder manual di mana kita bisa memasukkan biji kopi yang masih berupa biji tetapi sudah di roasting ini untuk dimasukkan ke tempatnya, kemudian dengan menggunakan tangan dilakukan penggilingan. Tipe yang lain yang mungkin bentuknya lebih modern, ini ada juga jenis grinder yang lain. Kita memasukkan biji kopinya di sini, kemudian kita tutup dan kita lakukan grinding. Atau jika ingin praktis, kita bisa menggunakan mini grinder yang menggunakan tenaga listrik. Kita masukkan biji kopinya ke wadah untuk tempat biji kopi, kemudian kita tutup, tekan power. Mesin grinder ini berfungsi untuk menggrinding biji kopi kita. Jadi kita
mungkin perlu berterima kasih kepada bangsa Turki yang pertama melakukan roasting dan juga pertama melakukan grinding untuk biji kopi kita, sehingga kita bisa menikmati kopi seperti saat ini. Hasil dari kita menggrinding biji kopi yang masih berupa roast bean ini, bisa kita pilih apakah kita akan melakukan fine grinding atau melakukan grinding dengan menghasilkan bubuk kopi yang halus, atau kita menggrinding kopi dengan cara yang medium ataupun ringan, menghasilkan bubuk kopi yang bertekstur masih sedikit kasar. Grinding type yang kita gunakan itu adalah tergantung dari bagaimana atau alat apa yang akan kita gunakan untuk menyeduh kopi kita. Biasanya grinding type yang medium ataupun yang agak kasar itu kita gunakan jika kita ingin membrew kopi kita dengan menggunakan alat manual brewing. Tentang hal ini nanti akan saya bahas di sesi yang lain. Satu hal terkait dengan selera kopi bangsa Turki sebagai pendahulu yang melakukan roasting dan grinding, mereka biasa menggrinding kopinya itu sampai fine atau halus. Bahkan bisa dikatakan memang yang extra fine, yang sangat halus, lebih halus dibandingkan apabila kita menggrinder biji kopi untuk menjadikan bubuk kopi yang kita akan gunakan untuk membuat espresso. Di Turki mereka menggrinding kopi menjadi bubuk dengan tekstur yang sangat halus atau extra fine. Kemudian mereka biasa membuat kopi ini dengan menggunakan alat yang semacam ini. Ini merupakan replika ataupun merupakan tiruan dari alat membuat kopi yang digunakan oleh bangsa Turki yang disebut Turkish Ibrik. Mereka menggunakan alat yang seperti begini, di mana mereka memasukkan bubuk kopi yang extra fine tadi, yang sangat halus tadi. Kemudian mereka didihkan di atas api sambil dilakukan pengadukan. Dan setelah air mendidih, mereka juga memasukkan gula, biasanya gula batu yang mereka gunakan, dan mereka mengaduk kembali sehingga ya tentu saja didapatkan seduhan kopi yang memang betul-betul pekat, manis, dan memang beraroma sangat kuat. Karena dengan pembuatan kopi menggunakan Turkish Ibrik ini yang dilakukan langsung di atas api, kemudian dilakukan pengadukan sampai semua kopi dan gula itu tercampur dan larut secara sempurna, ini didapatkan aroma kopi yang sangat kuat, juga rasa kopi yang sangat kuat. Demikian sekelumit cerita tentang kopi serta sejarah roasting dan grinding
yang dilakukan pertama kali di negara Turki, termasuk juga cara mereka membuat kopi menggunakan alat Turkish Ibriks. Mereka pada abad 15 dan 16 itu mempunyai kebiasaan rutin pada sore hari berkumpul di sepanjang koridor kota. Mereka ada yang meminum teh, ada yang meminum kopi, dan biasanya tempat untuk meminum kopi di Turki pada abad tersebut biasanya disebut coffee canes. Tapi pada saat ini, pada masa sekarang, lebih terkenal dengan nama Turkish Cafe. Demikian, Sobat Indonesia, sedikit cerita tentang si cairan hitam, The Aroma of Heaven, cerita tentang kopi, cerita tentang Java. Salam sehat, salam lestari, salam ngopi.